Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalian yang sudah mengklik video ini pasti ingin tahu gimana caranya menjadi seorang YouTuber dan menghasilkan uang dari YouTube, atau bahkan sukses dan berkarir di YouTube. Nah, di video ini saya akan jelaskan alurnya step by step bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber dari nol sampai nanti kita dapat gaji dari YouTube. Maka teman-teman simak terus video berikut ini. Oke teman-teman semua, di tahun 2023 ini untuk menjadi seorang YouTuber ada beberapa update dan perubahan dari YouTube. Jadi saya di sini akan jelaskan step by step, silahkan simak supaya nanti teman-teman nggak gagal paham teman-teman. Oke, step yang pertama untuk menjadi seorang YouTuber itu kita harus punya yang namanya Gmail. Saya yakin kalau Gmail teman-teman sudah punya semua. Kenapa harus Gmail? Nah, Gmail itu digunakan untuk membuat akun YouTube. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman atau kita buka aja yang namanya Google Chrome, kemudian search aja youtube.com, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sudah tampilannya seperti ini, kita ke pojok kanan atas ke sini. Nah, kita login terlebih dahulu dengan akun Gmail kita. Kebetulan di sini saya sudah login. Nah, kalau sudah login, kita masuk ke yang namanya YouTube Studio, teman-teman. Kemudian nanti kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, langsung masuk saja ke menu penyesuaian. Langsung ke info dasar. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman buat nama channelnya di sini. Dan nama panggilannya apa? Ini itu nama panggilan channel kalian. Kemudian sampaikan kepada penonton atau audiens nanti di sini channel kalian itu bahas apa. Contohnya di sini saya tulis seperti ini karena channel ini khusus untuk membahas gimana caranya menjadi seorang YouTuber. Oke, scroll lagi ke bawah. Kalau kalian punya dan ingin mencantumkan media sosial kalian, boleh silahkan cantumkan linknya di sini. Kemudian next kita masuk ke tab branding. Nah, di sini adalah tempatnya untuk mengupload foto profil channel kita, kemudian header atau bannernya. Nah, di sini opsional kalau kalian ingin ada tombol subscribe atau apapun itu logo channel kalian bisa diupload di sini. Oke, itu aja sekilas gimana cara mendaftar atau membuat akun YouTube. Oke, next yang kedua adalah teman-teman harus menentukan yang namanya ide konten. Nah, teman-teman, setelah kita membuat channel YouTube, kalian harus menentukan channelnya itu akan bahas apa. Jangan kalian bahas sesuatu atau konten yang peminatnya sedikit. Maka buat atau bahas topik yang banyak dicari orang. Banyak dicari orang, teman-teman. Kalau kalian bingung, itu untuk mencari topik itu bisa dari hobi, teman-teman. Hobi kalian itu bisa dikontenin atau dari keseharian, sehari-hari, teman-teman. Atau mungkin kalian bisa mengkontenkan yang namanya profesi, teman-teman. Oke. Nah, silahkan teman-teman renungkan baik-baik, tentukan baik-baik channel kita akan bahas apa. Kalau kalian masih bingung channelnya mau bahas apa, saya kasih tahu caranya atau salah satu cara cari inspirasi channel kita mau bahas apa. Kita bisa manfaatkan yang namanya search bar YouTube. Kalian masuk aja ke youtube.com. Kemudian di search bar ini kalian ketikkan aja contoh channel kita itu ingin bahas tutorial. Maka ketikkan aja tutorial. Nah, di sini YouTube ngasih suggestion, teman-teman. Kata-kata yang muncul di sini itu adalah kata-kata yang sering diketik orang atau dicari orang. Peminatnya sudah pasti banyak. Nah, kalau dari suggestion awal ini tidak ada yang sesuai, belum ada yang sesuai, kalian bisa ketikkan huruf, misalkan huruf A. Nah, YouTube ngasih suggestion lagi. Inilah suggestion atau kata-kata yang sering dicari orang. Kalau masih belum ada yang sesuai, coba kita pancing lagi dengan huruf yang lain.
coba kita pancing lagi terus-menerus sampai kita menemukan tema yang pas untuk channel kita mau bahas apa. Oke, next yang ketiga teman-teman, setelah kita menentukan channel adalah kita harus yang namanya setting channel teman-teman. Nah, tadi kita sudah tentukan channel kita bahas apa, selanjutnya kita setting channel YouTube kita. Oke, caranya ada di kalian masih di YouTube Studio, kemudian masuk ke menu setelan, masuk ke channel. Nah, di sini pertama kalian masukkan dulu negara domisili kita, Indonesia ya, teman-teman, di sini Indonesia. Kemudian di keyword atau kata kunci ini kita masukkan yang namanya kata-kata atau apa yang kita bahas di sini kita cantumkan di sini. Contoh, saya bahas tentang YouTube, maka saya tuliskan di sini tutorial YouTube, menjadi YouTuber, YouTuber pemula 2023 dan seterusnya. Tergantung channel kita mau bahas apa. Di sini sebagai contoh aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke kelayakan fitur aja langsung. Nah, di mana di sini ada 3 fitur, standar, menengah, dan lanjutan. 3 fitur ini harus kalian aktifkan semuanya. Oke, harus kalian aktifkan semuanya. Kenapa? Karena kalau tidak kita aktifkan, singkatnya kita tidak bisa mendaftar monetisasi atau bergabung dengan program partner YouTube alias kita tidak bisa gajian dari YouTube. Nah, caranya gimana? Contoh di sini untuk fitur menengah. Nah, cara mengaktifkannya itu kita bisa pilih salah satu opsi dari sini. Kalau saya dulu untuk aktifkan fitur ini dengan verifikasi nomor telepon. Nah, keuntungannya teman-teman, kalau sudah verifikasi, kalau sudah aktif, kita bisa upload video lebih dari durasinya 15 menit, thumbnailnya bisa bikin sendiri atau custom, kita bisa live streaming. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga, kita harus verifikasi dulu tanda pengenal atau KTP. Nah, di sini supaya apa? Intinya, ini nih, intinya kita supaya bisa mendaftar monetisasi, teman-teman. Itu aja settingan sekilas, teman-teman, settingan yang wajib teman-teman setting dulu setelah kalian mendaftar atau membuat channel YouTube. Oke, teman-teman, yang keempat adalah upload video, teman-teman. Kenapa upload video? Ya, memang YouTube itu adalah platform video, teman-teman. Upload video yang konsisten, teman-teman. Saya tulis dulu konsisten. Kenapa kita harus upload video yang konsisten? Supaya kita cepat memenuhi syarat monetisasi. Yang pertama itu syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan, teman-teman. 12 bulan terakhir. Oke, yang kedua, teman-teman, syaratnya itu adalah 1000 subscriber dan 10 juta viewers atau views dalam 3 bulan terakhir untuk YouTube Short. Nah, teman-teman, untuk syarat yang pertama ini adalah kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang YouTuber dengan mengupload video panjang durasinya lebih dari 1 menit. Maka syarat yang harus dicapai adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Nah, kalau misalkan kalian jadi upload YouTube Short aja atau alias video YouTube yang durasinya kurang dari 1 menit dan bentuk videonya itu berdiri atau potret, maka syaratnya adalah 1000 subscriber dan 10 juta viewers dalam waktu 3 bulan terakhir. Ada pertanyaan kayak gini, bisa nggak sih kalau misalkan kita upload dua-duanya? Jawabannya adalah bisa. Kalau misalkan kita upload dua-duanya, video panjang juga upload, video short juga upload, maka salah satu syarat ini, mana duluan yang tercapai, kalian bisa mengajukan yang namanya monetisasi. Oke? Yang kelima, setelah kita memenuhi syarat ini, salah satu syarat ini, kita harus yang namanya daftar YPP atau yang namanya daftar monetisasi. Kita daftarkan ke YouTube, nanti channel kita akan ditinjau, teman-teman, apakah layak atau tidak. Nah, biasanya kalau tidak layak atau monetisasi kita ditolak,
biasanya kita itu melakukan pelanggaran. Video yang kita upload itu mengandung hak cipta orang lain, atau kita re-upload dari video orang lain, maka uploadlah video yang original teman-teman. Jangan sampai melanggar aturan YouTube, maka nanti channelnya akan ditolak untuk monetisasi. Selanjutnya teman-teman, daftar AdSense ya teman-teman. Daftar Google AdSense. Nah, Google AdSense itu apa? Jadi Google AdSense itu adalah pihak ketiganya teman-teman. Jadi nanti gajian dari YouTube kita itu melalui Google AdSense, dari YouTube itu melalui AdSense, kemudian dari AdSense baru menuju rekening pribadi teman-teman. Jadi AdSense ini adalah pihak ketiga dari YouTube. Nah, untuk mendaftar Google AdSense teman-teman, kita itu harus masukin KTP, terus alamat yang valid sesuai KTP teman-teman. Kemudian kita harus atau wajib masukkan yang namanya rekening bank yang akan dipakai gajian untuk kita. Nah, yang paling ditunggu-tunggu oleh YouTuber pemula adalah verifikasi PIN teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para YouTuber yang baru mengajukan AdSense teman-teman. Kenapa? Karena untuk verifikasi PIN ini Google itu langsung mengirimkan amplop teman-teman. Amplop dikirimkan langsung melalui kantor pos teman-teman dari Google. Kalau tidak salah kantornya di Malaysia. Jadi Google akan ngirimin amplop PIN untuk kita verifikasi di Google AdSense melalui pos. Lama atau tidaknya itu tergantung jarak rumah kita teman-teman. Apakah jauh atau tidak. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan lebih. Nah, sering-sering aja teman-teman cek aja ke kantor pos, tanyain PIN AdSense kita udah sampai apa belum. Nah, kurang lebih Google AdSense itu seperti ini teman-teman. Nanti pembayaran YouTube kita itu akan ada di sini, detail di sini ya. Ketika kita sudah masuk PIN tersebut dan berhasil verifikasi, maka kita sudah bisa gajian dari YouTube. Nah, untuk syarat gajian itu teman-teman, minimal kita itu harus punya $100. Baru nanti dari AdSense akan dikirimkan ke rekening kita. Kalau belum $100 akan dikumpulkan dulu akumulasi. Tenang aja, nggak bakal hilang, diakumulasi sampai minimal $100 baru nanti akan dikirim ke rekening kita. Yang ke-7 teman-teman, sebagai bentuk penghargaan dari YouTube bagi kalian yang mencapai 100.000 teman-teman, 100.000 subscriber, kita bisa mengajukan yang namanya silver play button. Silver play aja gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita tembus 1 juta sub, kita bisa mengajukan yang namanya gold play button teman-teman. Dan seterusnya, 10 juta subscriber kita akan bisa mengajukan yang namanya diamond play button. 10 juta diamond play button. Kemudian kalau tidak salah 100 juta subscriber, kita bisa mengajukan yang namanya Ruby Play Button teman-teman. Nah, ini semua bisa kalian dapat kalau jumlah subscriber kita sudah segini teman-teman. Dan baru kita bisa mengajukan untuk mendapatkan Silver Play Button, Gold Play Button, dan seterusnya. Ini loh apa yang sering dipajang atau di unboxing oleh para YouTuber. Senang banget kalau misalkan channel kita itu udah mendapatkan salah satu dari ini. Oke, mungkin itu aja sharingnya teman-teman. Kalian sebagai YouTuber pemula atau baru memulai YouTube, sudah sampai step yang mana? Coba komen di bawah. Sekian dulu sharingnya, like dan subscribe videonya, supaya kalian dapat update terus seputar tutorial YouTube. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.